seperti waktu saya memimpin dulu, penyadapan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh ilegal, dan harus berdasarkan aturan yang telah diatur oleh undang-undang. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan tidak, yang menyadap itu bukan Pak Ahok, tapi lembaga yang lain tadi, menurut saya sama, hukum mesti ditegakkan. Nah, kalau institusi negara, misalnya Polri ataupun BRI, menurut saya negara ikut bertanggung jawab. Saya juga permohon Pak Jokowi, Presiden kita, pernah memberikan penjelasan dari transkrip atau sadapan itu. Siapa yang menyadap supaya jelas yang kita cari kebenaran. Ini negara-negara kita sendiri, bukan negara orang lain. Bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Itu dari aspek hukum, saudara-saudara, dan juga sedikit dari aspek politik. Nah, kalau dari aspek sosial begini, kalau saya saja sebagai mantan presiden yang mendapatkan pengamanan dari Pas Pampres, begitu mudahnya disadap. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain, rakyat yang lain, politisi yang lain? Sangat mungkin mereka mengalami nasib yang sama dengan yang saya alami. Nah, kalau itu terjadi, negara kita seperti riba raya. Hukumnya hukum riba, artinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Padahal yang betul itu yang benar menang, yang salah kalah. Jadi kita mohonkan betul penjelasan dari Bapak Presiden tentang hal ini, yang mudah-mudahan tidak terjadi sehingga rakyat menjadi tenang. Tetapi karena diucapkan di depan persidangan, berarti itu memiliki kekuatan tersendiri, memiliki keabsahan tersendiri. Itu yang kita sampaikan. Tentu saudara ingin mendapatkan apa memang tidak ada percakapan antara saya dengan Pak Ma'ruf Amin ataupun dengan pejabat-pejabat yang lain. Saya ingin bicara proof, fakta, kebenaran. Tanggal 7 Oktober 2016 memang ada pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan Agus Silvi bertemu dengan PBNU dan PP Muhammadiyah. Yang saya tahu, tema dari pertemuan itu Agus Silvi mohon doa restu, mohon nasihat agar perjuangannya dalam Pilkada Jakarta itu berhasil. Itu yang saya ketahui. Kemudian sebelum Agus Harimurti Yudhoyono berangkat, saya pesan, sampaikan salam saya kepada beliau-beliau, dan kapan-kapan senang kalau saya bisa bertukar pikiran tentang masalah Islam dan dunia. Untuk teman-teman ketahui, sekarang ini saya adalah satu dari 3 yang disebut wise persons yang tergabung dalam Wise Person Council. Saya mantan Presiden Turki Abdullah Gül dan mantan Presiden Nigeria Abdus Salam secara resmi sejak tahun yang lalu itu menjadi Wise Person Council dari Organisasi Kerjasama Islam OKI yang pusatnya di Jeddah, Saudi Arabia. Peran dan tugas kami bertiga adalah untuk
memberikan pandangan dan nasihat kepada OKI tentang bagaimana kita mengelola permasalahan Islam sedunia, Timur Tengah, Rohingya, dan banyak lagi tempat yang menurut OKI kita harus peduli dan juga mencari solusi. Dalam konteks itulah waktu itu saya sampaikan, kapan-kapan kalau bertemu saya bisa mendiskusikan itu. Kemudian saya diberitahu di acara PBNU itu cukup lengkap, bukan hanya Pak Said Agil Siraj, Yai Said Agil Siraj, tetapi juga Pak Ma'ruf Amin sebagai Rois Am, bukan dalam kapasitasnya sebagai ketua MUI. Dan mereka para pengurus itu yang katanya lengkap mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, aku Silvi sudah mandiri, nanti dikira di bawah bayang-bayang ayahnya, dan tidak baik kalau mereka datang untuk memohon doa restu dan bimbingan. Pada saat itulah tidak ada kaitannya sebetulnya dengan kasusnya Pak Ahok, dengan tugas-tugas MUI, dengan tugas-tugas untuk mengeluarkan fatwa. Ada staf yang bukan saya menelpon Pak Ma'ruf Amin langsung atau Pak Ma'ruf Amin menelpon saya langsung, tapi ada staf yang di sana dengan handphone yang bersangkutan menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin yang kaitannya seputar pertemuan itu. Dan saya ulangi lagi tadi bahwa kita kalau suatu saat bisa berdiskusi dengan yang lain-lain. Intinya di situ. Jadi percakapan itu ada. Kalau Pak Ma'ruf Amin saya dengar mengatakan tidak ada pertemuan langsung saya dengan Pak SBY dan percakapan langsung saya dengan Pak SBY tidak berkaitan dengan tugas kami MUI untuk menetapkan pendapat keagamaan atau apapun namanya. Namun saya tidak ingin panjang lebar di situ. Kalau dibangun opini gara-gara percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin, gara-gara pertemuan Agus Silvi dengan PBNU dan PP Muhammadiyah, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia, memang ada ketuanya, tapi selama ini yang saya ketahui, selama jadi presiden beberapa kali saya bertemu dengan MUI, lengkap pengurusnya. Memang segala sesuatunya dimusyawarahkan, dan ketika mengeluarkan fatwa entah apapun itu sudah dibicarakan di antara mereka. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir di bawah tekanan SBY atau di bawah tekanan siapapun. Saya kira mudah sekali untuk mengeceknya, daripada saya nanti defensif. Tanyakan saja langsung apakah sekali lagi Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan pendapat keagamaannya didikte atau ditekan oleh yang namanya SBY ataupun siapapun. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan teman-teman para wartawan, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan penjelasan saya ini berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apapun yang menyangkut percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan, karena itu adalah penyadapan ilegal. Saya hanya mohon hukum ditegakkan
Bola sekarang bukan pada saya, bukan di Pak Ma'ruf Amin, bukan di Pak Ahok dan Pak tim pengacaranya, tetapi kepada atau di tangan Polri dan para penegak hukum yang lain. Bola di tangan mereka. Dan kalau ternyata yang menyandang institusi negara, bola di tangan Bapak Presiden Jokowi. Saya hanya memohon keadilan, tidak lebih dari itu. Karena hak saya diinjak-injak dan privasi saya yang dijamin oleh undang-undang dibatalkan dengan cara disadar secara tidak legal. Dan teman-teman semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun dimanapun, karena sejak tadi malam saya banyak sekali mendapatkan pesan beragam sekali, ada yang sedang, ada yang keras, ada yang marah dan sebagainya. Saya berharap karena saya sudah menyampaikan seperti ini baik-baik dengan niat dan tujuan yang baik, maka teman-teman para pendukung harap sabar dan tegar. Tolong bisa menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Kalau kita haus dan dahaga, kalau ada titik air keadilan, rasanya haus kita, dahaga kita hilang. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas kesabaran dan perhatiannya. Saya lebih baik begini daripada main di media sosial saling mengeluarkan hoax atau bahasa Indonesia hoax. Kita begini saja langsung. Media tradisional juga ada, TV ada, televisi ada, radio ada, apalagi majalah juga ada. Jangan sampai kita malah saling berkomunikasi dengan tidak tahu siapa yang berkomunikasi itu. Bung Karno mengatakan, mana dadamu ini dadaku. Artinya supaya tidak mudah kita saling menfitnah, tidak mudah kita saling menjatuhkan. Ini yang kita harapkan. Itu saja teman-teman, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah menjelaskan segalanya dengan niat dan tujuan yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.